dan karakter. Simak terus ya videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Pada hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun dalam kondisi new normal ataupun tidak bertatap muka langsung, melainkan melalui daring. Yang pertama Ibu ucapkan selamat kepada anak-anakku yang telah diterima di SMPN 1 Kiara Pedes. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Neng Ei Setia Mulyana. Biasa dipanggil Ibu Neng. Ibu akan memaparkan ataupun menjelaskan materi dalam MPLS ini, yaitu tentang tata krama. Kebetulan Ibu mengajar sehari-harinya adalah mengajar PAI, Pendidikan Agama Islam. Anak-anakku yang Ibu cintai, tata krama siswa adalah pengertian dari tata terlebih dahulu ya. Tata itu adalah adat, aturan, norma, dan pelaturan. Sedangkan krama adalah cara, langkah, tindakan, kelakuan, dan perbuatan. Jadi pengertian dari tata krama adalah tata cara, sopan santun, tata susila yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tata krama di sini dibagi menjadi 3 bagian. 1. Tata krama di lingkungan rumah. Yang kedua, tata krama di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga adalah tata krama di lingkungan masyarakat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tata krama di lingkungan rumah. Contohnya adalah menghormati orang tua. Bagaimana caranya kalian menghormati orang tua? Ketika disuruh oleh orang tua ataupun mendengarkan nasihat dari orang tua. Yang kedua adalah membantu orang tua apapun itu yang bisa kita kerjakan. Misalkan pekerjaan sehari-hari di rumah, baik itu membersihkan lingkungan rumah, mencuci pakaian, menyetrika pakaian, ataupun membantu memasak ibu di dapur. Selanjutnya adalah menyayangi dan saling membantu dengan saudara. Itu juga merupakan tata krama, contoh dari tata krama di lingkungan rumah. Kemudian memperhatikan bila diajak bicara oleh orang tua. Sekarang sudah tidak diperhatikan lagi seperti itu, karena kalian ketika dinasihati orang tua, kamu memegang HP, kalian asik dengan HP sendiri, itu tidak dibolehkan. Itu melanggar tata krama di lingkungan rumah. Kemudian meminta izin kepada orang tua ketika keluar rumah, baik itu mau ke warung ataupun kalian mau keluar dari rumah. Selanjutnya adalah mengucapkan salam bila masuk dan keluar rumah. Jadi jangan seenaknya ketika kamu masuk ini mah rumah sendiri ibu. Enggak juga seperti itu, karena itu sudah contoh dari tata krama di lingkungan rumah. Ketika kita masuk, ucapkan dulu assalamualaikum. Kemudian keluar pun begitu, mengucapkan salam. Yang kedua adalah tata krama di lingkungan sekolah. Contohnya bersikap sopan pada guru dan karyawan. Semua yang ada di lingkungan sekolah wajib dihormati, wajib dihargai. Tidak boleh memandang apapun ataupun berbicara kasar sekalipun itu kepada teman kalian. Yang kedua, mengucapkan salam.
Dibiasakan ketika sudah di pintu gerbang, itu kan ada Pak Satpam, ucapkan dulu salam, assalamualaikum gitu ya. Kemudian menghargai teman, apapun teman kamu, kalian itu sudah satu keluarga di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan SMPN 1 Kiara Pedas. Jadi harus saling menghargai, tidak boleh membeda-bedakan karena hak dan kewajiban kalian itu sama. Kemudian mematuhi tata tertib yang ada di sekolah itu. Apapun yang dikeluarkan dalam tata tertib di sekolah itu harus dilaksanakan, harus dipatuhi. Yang ketiga adalah tata krama di lingkungan masyarakat. Yang pertama sama, mengucapkan salam bila bertemu dengan masyarakat sekitar, baik yang muda, yang sebaya, apalagi orang tua. Jangan lewat di depan orang tua tanpa permisi, tanpa punten, apalagi kita orang pedesaan, harus ramah tamah gitu. Kemudian membiasakan mengetuk pintu bila bertamu, ulah cocorowokan. Ketika kita mengucapkan salam, diketuk dulu pintunya ada enggak. Kemudian kan sekarang mah sudah, walaupun di desa sudah modern, ada tulisan bel. Dipijit dulu belnya, baru mengucapkan salam. Kalaupun tidak ada bel, itu tadi diketuk pintu terlebih dahulu. Jangan lebih dari 3 kali ataupun mengetuknya keras-keras seperti orang yang lagi marah. Kemudian memperhatikan tata cara makan saat menikmati hidangan bersama orang tua. Lihat dulu orang tua dulu yang mengambil makanan terlebih dahulu, baru kita sesudah orang tua. Diperhatikan gitu ya. Kemudian saling tolong menolong. Dan yang terakhir adalah menghargai saran dan pendapat orang lain. Ketika orang lain berbicara, kita harus memperhatikan, jangan memotong pembicaraan. Itu tidak dibolehkan sekali. Itu adalah melanggar tata krama ataupun etika. Jadi sekali lagi ibu tekankan, harus melaksanakan, harus dipraktekkan perilaku yang baik ataupun tata krama etika yang baik itu yang bagaimana. Karena ibu yakin kalian itu sudah mumayyiz, sudah baligh, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang seharusnya dilakukan, mana yang tidak. Mungkin materi dari ibu sampai di sini dulu. Nanti dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi itu adalah paparan materi dari Ibu Neng Eis tentang pendidikan karakter. Kira-kira ada pertanyaan gak ya? Ada. Apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Tulis jawabannya di kolom komentar.